Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jody Saputra Simanjunta, NPM 208150006, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area. Penjelasan saya yang pertama adalah bab 1 tentang besaran dan sistem satuan. Pendahuluan. Fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Pada dasarnya fisika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klasik. Ini terjadi sebelum tahun 1920. Posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah, yaitu hukum Newton. Yang kedua adalah kuantum setelah tahun 1920. Ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Ruang dan waktu merupakan satu kesatuan, yaitu dualisme gelombang partikel teori relativitas Einstein. Besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka kuantitatif, contoh panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur adalah membandingkan suatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru teridentifikasi jika ada nilainya atau besarannya dan ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. 10 itu adalah nilai, kilometer itulah satuannya. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer adalah satuan panjang. Detik, menit, jam adalah satuan waktu. Gram, kilogram adalah satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam. 1. Sistem metrik. A. Matrix atau MKS atau juga disebut meter, kilogram, sekon. B. CGS, sentimeter, gram, sekon. 2. Sistem non-metrik atau sistem British. Sistem internasional atau SI. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok dalam sistem internasional SI adalah panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya dapat Anda lihat di sebelahnya, singkatannya juga, dimensinya juga. Besaran pokok tak berdimensi adalah terdapat dua, sudut datar dan sudut ruang. Satuannya adalah radian, steradian, singkatannya rad dan SR. Dimensinya tidak ada. Dimensi, cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi. 1. Untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. 2. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. 1. Dimensi ruas kanan adalah dimensi sama dengan dimensi ruas kiri. 2. Setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, A. Tidak menggunakan nama khusus. Besarannya adalah kecepatan luas. Satuannya adalah meter atau detik dan meter kuadrat. B. Mempunyai nama khusus. Besarannya adalah gaya, energi, daya, frekuensi. Satuannya adalah Newton, Joule, Watt, dan Hertz. Lambangnya adalah N, J, W, dan Hz. Besaran turunan dan dimensi. Besaran
pokoknya adalah luas, volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi, impuls, dan momentum. Rumusnya adalah panjang kali lebar, yang luasnya. Rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Rumus massa jenisnya adalah massa per volume, massa dibagi volume. Rumus kecepatan adalah perpindahan bagi waktu. Massa percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Rumus gayanya adalah massa kali percepatan. Rumus usaha dan energi adalah gaya kali perpindahan. Rumus impuls dan momentum adalah gaya kali waktu. Dimensinya dapat Anda lihat di sebelahnya. Faktor penggali dalam SI. Dapat Anda lihat tabelnya, itu adalah faktor penggali dalam SI. Contoh soal. 1. Tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. A. Gaya, B. Berat jenis, C. Tekanan, D. Usaha, E. Daya. Jawaban yang A. Gaya sama dengan massa kali percepatan, M kali LT pangkat minus 2 sama dengan MLT pangkat minus 2 satuan ke kilogram meter sekon pangkat minus 2. B. Berat jenis, berat dibagi volume sama dengan gaya bagi volume sama dengan MLT pangkat minus 2 bagi L pangkat 3 sama dengan MLT pangkat 2 kali L pangkat minus 3 sama dengan ML pangkat minus 2 T pangkat 2 satuan kgm pangkat minus 2. C. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas sama dengan MLT pangkat minus 2 dibagi L pangkat 2 sama dengan MLT pangkat minus 2 satuan kgms pangkat minus 1 S pangkat minus 1. D. Usaha sama dengan gaya kali jarak sama dengan MLT pangkat minus 2 kali L sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2 satuan kgm pangkat minus 2 S pangkat minus 2. E. Daya. Usaha dibagi waktu sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2 bagi T sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 1 satuan kgms pangkat minus 2 S pangkat minus 1. 2. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. A. Energi potensial dan energi kinetik. B. Usaha bagi energi atau energi dan kalor. Jawabannya adalah B. A. Energi potensial dibagi EP sama dengan MGH. Energi potensial massa kali gravitasi kali tinggi sama dengan M kali LT pangkat minus 2 kali L sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah MV pangkat 2. Energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2 sama dengan M kali LT pangkat minus 1 kali 2 sama dengan ML pangkat 2 T pangkat 2. Keduanya EP dan EK mempunyai dimensi yang sama atau keduanya identik. B. Usaha sama dengan ML pangkat 2 T pangkat 2. Energi sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Kalor sama dengan 0,24 kali energi sama dengan ML 2 ML pangkat 2 T pangkat min 2. Ketiganya memiliki dimensi yang sama atau identik. Bab 2. Vektor. Sejarah vektor. Pada tahun 1827, Mobius mempublikasikan Der Barycentrische Kalkül, sebuah buku geometri yang mengkaji transformasi garis dan irisan kerucut. Fitur baru dalam hasil karya ini adalah mengenal koordinat barisentrik. Diberikan sembarang segitiga ABC, maka jika garis berat A, B, dan C berturut-turut dilukis pada A, B, dan C, maka dapat ditentukan sebuah titik P, yaitu titik berat segitiga. Mobius memperlihatkan bahwa setiap titik P pada bidang datar
ditentukan oleh koordinat homogen atau ABC. Garis-garis besar yang diperlukan diletakkan pada AB dan C untuk menentukan titik berat P. Yang terpenting di sini adalah pandangan Mobius tentang besaran berarah, sebuah pemunculan awal mengenai konsep vektor. Pada tahun 1837, Mobius mempublikasikan buku tentang statika di mana ia secara gamblang menyatakan idenya tentang penyelesaian masalah besaran vektor bersama dengan dua sumbu koordinat. Di antara dua hasil karya Mobius ini, sebuah karya tentang geometri oleh Belavittis dipublikasikan pada tahun 1832 yang juga membahas besaran yang merupakan vektor. Objek dasarnya adalah segmen garis AB dan ia memandang AB dan BA sebagai dua objek yang berbeda. Ia mendefinisikan dua segmen garis sebagai equipolen jika keduanya sama panjang dan paralel. Dalam notasi modern, dua segmen garis adalah equipolen jika keduanya memiliki dua vektor yang sama. Besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis skalar vektor. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besaran saja atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh, kecepatan, percepatan, dan gaya. Catatan, vektor tergantung sistem koordinat. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Titik P, titik pangkal vektor. Titik Q adalah titik ujung vektor. Tanda panah adalah arah vektor. Panjang PQ sama dengan PQ bagi besarnya dengan panjang vektor. Notasi vektor. A, huruf tebal. Pakai tanda panah di atas adalah sebagai bisa Anda lihat notasi vektor sebagai berikut ini. Besar vektor A sama dengan A. Pakai tanda mutlak. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Catatan, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. B. Dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama dan arah berbeda. Yang kedua, besar tidak sama dan arah sama. Besar dan arahnya berbeda. Operasi matematik vektor. Operasi jumlah dan selisih vektor dan operasi kali. Jumlah dan selisih vektor. Metodenya adalah jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Untuk penjelasannya dapat Anda lihat. Yang pertama adalah jajar genjang. Dapat Anda lihat di situ A tambah B sama dengan seperti gambar tersebut, dan dapat R sama dengan A tambah B. Besar vektor R sama dengan kuadrat A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 AB kosinus. Besarnya vektor A tambah B sama dengan R sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 AB kosinus. Besarnya vektor A kurang B sama dengan S akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2 AB kosinus. Jika vektor A dan B searah, maka hasilnya adalah A tambah B. Jika vektor A dan B berlawan arah, maka hasilnya adalah A kurang B. Jika vektor A dan B tegak lurus, maka hasilnya adalah 0. Catatan untuk selisih minus arah vektor dibalik.
Contoh yang kedua adalah segitiga. Dapat juga Anda lihat gambarnya. Di bawahnya adalah yang ketiga poligon atau segi banyak. Ini adalah contohnya. Yang keempat adalah uraian. Vektor diuraikan atas komponen-komponennya atau sumbu kali dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. A sama dengan A X I tambah I J. B sama dengan B X I tambah B Y J. AX sama dengan A kosinus. BX sama dengan B kosinus. AY sama dengan A sinus. BY sama dengan B sinus. Besaran vektor A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan R. Untuk rumus Rx adalah Rx sama dengan AX tambah BX. Untuk rumus Ry adalah Ry sama dengan AY tambah BY. Perkalian vektor. Perkalian skalar dengan vektor. 1 perkalian skalar dengan vektor. 2 perkalian vektor dengan vektor. A. Perkalian titik atau dot produk. B. Perkalian silang atau cross produk. 1. Perkalian skalar dengan vektor. C sama dengan KA. KI itu adalah skalar. A itu adalah vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Catatan. Jika K positif, arah C searah dengan A. Dan jika K negatif, arah C berlawan dengan A. 2. Perkalian vektor dengan vektor. A. Perkalian titik atau dot produk. A kali B sama dengan C. C itu adalah skalar. Sifat-sifat perkalian titik atau dot produk. 1. Komutatif. A kali B sama dengan B kali A. 2. Distributif. A kali BC sama dengan A kali B tambah A kali C. Catatan. 1. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka A kali B sama dengan A kali B. Jika A dan B berlawan arah, maka A kali B sama dengan minus A kali B. Yang B, perkalian silang atau cross produk. Berikut adalah contohnya. Catatan. Arah vektor C sesuai dengan tangan kanan besarnya vektor C sama dengan A kali B sama dengan AB sin. Sifat-sifatnya adalah 1. Tidak komunikatif. 2. Jika A dan B saling tegak lurus, maka hasilnya A kali B sama dengan B kali A. Jika A dan B searah atau berlawan arah, maka hasilnya adalah A kali B sama dengan 0. Vektor satuan. Vektor yang besarnya satuan. Notasinya adalah sebagai dapat Anda lihat contoh sebagai berikut. Besaran vektor juga dapat Anda lihat di gambar contoh. Sifat-sifat perkalian titik atau dot produk vektor satuan. 1 kali 1 sama dengan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1. I kali J sama dengan jika berlawan arah. I kali J sama dengan J kali K sama dengan K kali I sama dengan 0. Sifat perkalian silang atau cross produk vektor satuan. I kali
I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. Jika arah sebaliknya, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Contoh soalnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan satu contoh saja. Contoh soal yang pertama adalah 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Besar dan arah vektor pada gambar di samping ini dapat Anda lihat gambar tabel yang di atas. Jawabannya adalah vektor A, B, C, D besarnya adalah 19, 15, 16, 11, dan 22. Arahnya adalah 0, 45, 137, 207, 270. Komponennya adalah komponen X atau meternya adalah 19, 10,0, 10,6, minus 13, minus 11,3, minus 9,8, dan 0. Komponen Y-nya adalah 0, 10,6, 11,3, minus 5, minus 22. Dan untuk hasil komponen X-nya adalah Rx sama dengan 8,5. Untuk hasil komponennya Y-nya adalah Ry sama dengan minus 5,1. Besar vektor R sama dengan akar R kali akar R X pangkat 2 tambah R Y pangkat 2. Akar 8,5 pangkat 2 F kali minus 5 kali 1 pangkat 2. Akar 94,9,67 meter. Arah vektor R terhadap simbol X positif. TG sama dengan minus 5,1 sama dengan 8,5 sama dengan minus 0,6. Dan hasilnya adalah 329,03 terhadap X berlawan arah jarum jam. Contoh soal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperlihatkan jawaban untuk soal berikut di akhir video. Dapat Anda lihat soal pertama adalah ada 2 buah vektor gaya yang sama besar dan masing-masing vektor besarnya ialah sebesar 10 Newton seperti gambar berikut ini. Sudut yang termasuk antara kedua vektor adalah 60 derajat jika sudut yang terbentuknya antara kedua vektor yakni sekitar 60 derajat. Maka tentukanlah berapa besar atau nilai resultan dari kedua vektor tersebut. Soal nomor 2 adalah 2 buah vektor yang saling membentuk sudut 6,7 derajat jika resultannya membentuk sudut 37 derajat terhadap vektor keduanya yang besarnya ialah 15 Newton, maka besar vektor yang pertama ialah. Soal ketiga, diketahui titik P adalah 1,7 dan titik Q adalah 4,1. Titik R adalah titik pada garis hubung PQ sehingga PR sama dengan 1/3 PQ. Maka koordinat titik R adalah, dan inilah soal nomor 4. Diberikan titik A 1,3, B 2,5, C minus 1,2. Ruas garis berarah AB dan BC berturut-turut mewakili vektor U dan vektor V. Maka nilai dari U tambah V kali U sama dengan. Soal nomor 5. Diketahui titik A 5,
1 dan 3. Titik B 2 minus 1, minus 1. Dan titik C 4, 2 dan minus 4, 2 dan minus 4. Besar sudut ABC adalah soal nomor 4. Soal nomor 6. Jika vektor A sama dengan XI kurang 4J tambah 8K, tegak lurus vektor B sama dengan 2 kali I tambah 2 kali J kurang 3K, maka nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Jawabannya akan saya tampilkan di akhir video ya. Kini untuk yang kedua adalah, untuk materi yang ketiga adalah sebagai berikut. Vektor skalar dan satuan. Melukis penjumlahan vektor. Metode jajar genjang. Jika terdapat dua vektor F1 dan F2, maka kita bisa menjumlahkan kedua vektor dengan cara berikut. 1. Lukis vektor pertama dengan kedua dengan titik pangkal berimpit. 2. Lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. 3. Diagonal jajar genjangnya yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor adalah merupakan resultan vektor. 2. Metode segitiga. Untuk menemukan resultan dua vektor dengan metode segitiga dapat dilakukan cara berikut. Lukis vektor pertama sesuai dengan besar dan arahnya. Lukis vektor kedua dengan titik tangkap berimpit dengan ujung vektor pertama. Yang ketiga, hubungkan titik tangkap vektor pertama dengan ujung vektor kedua. 3. Metode poligon. Metode jajar genjang hanya efektif untuk dua buah vektor. Jika lebih dari dua buah vektor, maka dua buah vektor ditentukan resultannya dahulu dan hasilnya dijumlahkan dengan vektor ketiga, baru bisa ditentukan resultan akhirnya. Jika terdapat lebih dari dua vektor, maka cara paling mudah adalah menggunakan metode poligon. Pada dasarnya, metode poligon adalah pengembangan dari metode segitiga. Cara menentukan resultan dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. 1. Lukiskan vektor pertama yang akan ditentukan resultannya. 2. Lukiskan vektor kedua dengan pangkal berimpit dengan vektor pertama. 3. Lukiskan vektor ketiga dengan pangkal berimpit dengan vektor kedua. 4. Ulangi langkah di atas hingga semua vektor yang akan dijumlahkan habis dilukiskan. 5. Tarik garis dari pangkal vektor pertama hingga ujung vektor terakhir. Vektor ini merupakan resultan vektor tersebut. Berikut adalah gambar dari contoh. C. Menentukan resultan vektor dengan metode analisis. 1. Metode grafis. Untuk menentukan resultan vektor dengan metode grafis secara tepat, dipergunakan kertas streaming atau bergaris kotak. Cara menentukan resultan vektor dengan metode grafis adalah sebagai berikut. 1. Gambarkan vektor pertama sesuai besar dan arahnya atau sudutnya supaya tepat digunakan busur derajat. 2. Gambarkan vektor berikutnya dengan pangkal diletakkan di ujung vektor kedua. Pastikan juga vektor kedua sangat sesuai besar dan arahnya. 3. Ulangi langkah tersebut hingga semua vektor dilukiskan dengan tepat. 4. Tarik garis dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Inilah resultan vektor tersebut. Contoh soal. Vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar berikut. Besar resultan adalah titik-titik satuan. A 8, B 10, C
C 28, D 36, E 64. Pembahasan. Untuk mengerjakan soal di atas, siapkan dulu kertas bergaris, kemudian pindahkan vektor-vektor hingga seperti gambar berikut nih. Jika diperhatikan, resultan vektor pada bagian mendatar atau X terdapat 6 satuan, sedangkan pada sumbu vertikal atau Y terdapat 8 kotak, sehingga resultannya adalah R sama dengan akar 6/2 tambah 8/2 sama dengan 10 satuan. Jadi jawaban yang benar untuk soal di atas adalah B, 10. Dua, metode analitis. Metode yang paling tepat untuk menentukan resultan vektor adalah metode analisis. Metode ini dapat menentukan besar resultan dan arahnya dengan tepat. Ada dua cara untuk menentukan resultan vektor dengan metode analisis. Satu, menggunakan rumus kosinus. Jika terdapat dua vektor F1 dan F2 saling membentuk sudut sebesar A, maka besar resultannya dapat ditentukan dengan rumus kosinus berikut. R sama dengan akar F2 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 2F1 F2 kosinus A. 2 menggunakan rumus sinus. R bagi sinus A kurang F1 bagi sinus A kurang B kurang F2 sinus B. Selain dengan rumus kosinus, cara lain menentukan resultan vektor adalah dengan rumus sinus. Dengan rumus sinus ini kita juga dapat menentukan arah resultan vektor terhadap salah satu vektor. D. Menguraikan vektor. Sebuah vektor bisa diuraikan menjadi dua atau lebih vektor. A. Komponen vektor. Komponen vektor adalah dua vektor dan lebih yang menyusun sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau tiga buah vektor komponen yang saling tegak lurus. Komponen vektor tersebut adalah sebagai berikut. Lihat contoh gambar tersebut. B. Menentukan resultan vektor dengan komponen vektor, misalnya terdapat dua vektor seperti gambar berikut. Tentukan resultan kedua vektor tersebut dengan menggunakan komponen vektor. Untuk memudahkan kita bisa melukiskan komponen-komponen tiap vektor. Milimeter blok A. Milimeter blok adalah sebuah sebutan untuk alat ukur dalam proses montage film. Disebut milimeter blok karena dalam satu kotak persegi 1 x 1 cm terdapat 10 x 10 mm persegi. Milimeter blok dibuat menggunakan komputer dan diprint dalam bentuk film. Film tersebut nantinya ditempelkan ke lembar astralon tebal. Milimeter blok digunakan untuk banyak hal, namun inti dari proses montage adalah merekatkan film di atas astralon dengan ketentuan sesuai surat perintah kerja. Seorang pekerja montage tanpa milimeter blok tentu tidak dapat merekatkan film di atas astralon dengan ukuran yang tepat. Untuk itulah milimeter blok boleh jadi disebut mesinnya montager. Berikut adalah contoh gambar dari milimeter blok. Milimeter blok dibuat tembus pandang di atas lampu putih agar mempermudah seorang pekerja dalam merekatkan film di atas astralon. Ukuran lebar maksimal milimeter blok adalah sepanjang ukuran mesin yang dimiliki satu perusahaan. Contoh soal. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya akan memberikan satu contoh soal saja. 1. Perhatikan dua vektor yang dilukis pada kertas berpetak di samping.
Jika satu peta menyatakan 1 Newton, arah resultan kedua vektor tersebut terhadap sumbu X tambah atau garis horizontal ke kanan adalah Bx sama dengan 2, By sama dengan 6, Rx sama dengan 8, Ry sama dengan 6. R kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat atau akar sama dengan 64 tambah 36 akar, itu akar sama dengan 100 dan sama dengan 10. Arah tan sama dengan EY per EX sama dengan 6/8 sama dengan 3/4. 2. Diketahui berikutnya saya akan membacakan soal, dan sekali lagi untuk jawaban dari soal berikut saya akan tampilkan di akhir video. Perhatikan ketiga vektor berikut yang digambarkan pada kertas berpeta berikut. Berdasarkan soal di atas diketahui bahwa vektor pertama adalah minus 6,15, vektor kedua adalah 10,13, vektor ketiga adalah 5,-2. Jika panjang satu peta adalah 1 Newton, besar resultan ketiga vektor adalah titik-titik. 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, tentukan sudut yang dibentuk vektor AB terhadap sumbu X positif dan panjang AB. 3. Dua buah vektor besar dan arahnya tertulis pada kertas berpeta tampak seperti gambar di bawah. Jika panjang satu peta adalah 1 satuan Newton atau N, besar resultan kedua vektor adalah yang keempat. Vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar di bawah ini. Besar resultan A dan B adalah yang kelima. Dua vektor gaya F1 dan F2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebagai contoh adalah gambar berikut. Jika suatu kotak mewakili gaya 1 Newton, maka besar resultan kedua gaya tersebut adalah titik-titik. Untuk materi yang keempat adalah kinematika gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. 1. Perpindahan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Contoh, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahannya adalah jarak sama dengan 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. 2. Kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu T untuk mengalami perpindahan X, maka kecepatan rata-rata rumusnya adalah kecepatan rata-rata perpindahan bagi waktu yang diperlukan. Catatan, kelajuan skalar bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Tahu rumusnya adalah V sama dengan X per T. 3. Percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan persatuan waktu. Rumusnya adalah A rata-rata sama dengan V2 kurang V1 dibagi T2 kurang T1 sama dengan V dan T.
GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap atau konstan. Besar percepatan A sama dengan besar perubahan kecepatan atau V dibagi perubahan waktu T. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, perlambatan bila A negatif. Berikut adalah contoh-contohnya. Grafik GLBB. Yang pertama adalah grafik VT. Di bawahnya terdapat contohnya. Grafik AT ada juga contohnya, grafik ST ada juga contohnya. Grafik VT, jarak yang tempuh benda S. Persamaan GLBB, di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda atau m per s, meter per second. V0 sama dengan kecepatan awal benda atau meter per second. A sama dengan percepatan benda atau meter per second kuadrat. S adalah perpindahan benda atau meter. T adalah waktu atau second. Di sampingnya Anda bisa lihat terdapat rumus-rumusnya. Gerak vertikal, gerak pada arah sumbu vertikal tersebut termasuk GLBB. Gerak vertikal dibagi menjadi dua, arah ke bawah dan arah ke atas. Arah ke bawah ada dua juga, gerak jatuh bebas atau GJB, gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak ke atas ada satu, gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB, gerak satu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Ciri GJB yaitu V0 sama dengan 0, A sama dengan G, S sama dengan H. Rumus GJB adalah VT sama dengan GT, H sama dengan 1 per 2 GT pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Gerak vertikal bawah. Gerak adalah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Ciri-cirinya adalah V tidak sama dengan 0, A sama dengan G, S sama dengan H. Rumus GVB adalah VT sama dengan V0 tambah GT, H sama dengan V0T tambah setengah tambah 1 per 2 GT pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2GH. Gerak vertikal ke atas atau GVA adalah gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Ciri GVA adalah V0 tidak sama dengan 0, A sama dengan minus G, S sama dengan H. Rumus GVH, VT sama dengan V0 kurang GT. Hal-hal penting dalam GVA dapat Anda lihat, contohnya adalah sebagai berikut ini. Kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Lama benda di udara. Di situ ada contoh rumus-rumusnya. Dapat Anda lihat. Ini adalah rumus lama benda di udara. Untuk materi selanjutnya adalah untuk contoh soal dari kinematika gerak lurus adalah sebagai berikut.
Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan satu saja. Batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second. Pangkat 2, dengan gesekan udara diabaikan, tentukan A. Tinggi maksimum yang bisa dicapai batu. B. Waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. C. Lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Pembahasannya adalah sebagai berikut. A. Saat batu berada di titik tertinggi, kecepatan batu adalah 0 dan percepatan yang digunakannya adalah percepatan gravitasi dengan rumus GLBB. Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2AS. 0 pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 kurang 2 kali 10 kali S. S sama dengan 2500 bagi 20 sama dengan 125 meter. B. Waktu yang diperlukan batu untuk mencapai titik tertinggi. Vt sama dengan V0 kurang AT. 0 sama dengan 50 kurang 10T. T sama dengan 5S. C. Lama batu berada di udara adalah 2 kali lama waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. T sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 sekon. Untuk soalnya akan saya bacakan dan jawabannya akan ada di akhir video ya. Pesawat burung dara. Untuk soal nomor 1 adalah pesawat burung dara Airlines berangkat dari kota P menuju ke arah timur selama 30 menit dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Dari kota Q berlanjut ke kota R yang terletak 53 derajat terhadap arah timur, ditempuh selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Tentukan kecepatan rata-rata gerak pesawat dan kelajuan rata-rata gerak pesawat. Contoh untuk soal yang kedua, diberikan grafik kecepatan terhadap suatu seperti gambar berikut. Tentukan besar percepatan dan jenis gerak dari A ke B, B ke C, C ke D. Soal nomor 3. Dari gambar berikut, tentukan A. Jarak tempuh dari A ke B, B. Jarak tempuh dari B ke C, C. Jarak tempuh dari C ke D, D. Jarak tempuh dari A ke D. Soal nomor 4. Mobil A dan B kondisi diam terpisah jauh 1200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersama saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. VA sama dengan 40 meter per sekon dan VB sama dengan 60 meter per sekon. Tentukan A. Jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. B. Waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. C. Jarak mobil B dari tempat berangkat sampai berpapasan dengan mobil A. Soal yang keempat, diberikan grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak dua mobil A dan B. Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Tentukan A. Kecepatan benda saat T sama dengan 2 second. B. Jarak tempuh benda selama 2 second. C. Ketinggian benda saat T sama dengan 2 second. D. Kecepatan benda saat tiba di tanah. E. Waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Soal nomor 6. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter.
Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak A 15 meter, B 20 meter, C 25 meter, D 30 meter, E 50 meter. Soal nomor 7. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik benda sampai di tanah, atau dengan keterangan G sama dengan 10 meter per second pangkat 2 atau kuadrat. Tentukan tinggi menara tersebut adalah A 40 meter, B 25 meter, C 20 meter, D 15 meter, E 10 meter. Soal nomor 8. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya 10 meter per second pangkat min 1. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah 1/2 atau setengah H dari tanah G sama dengan 10 meter kali sekon pangkat minus 2 adalah A setengah akar 2 sekon, B 1 sekon, C akar 2 sekon, D 5 sekon, E 5 akar 2 sekon. Untuk materi selanjutnya adalah dinamika gerak. Pengertian dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan karena tarikan. B. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. A. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau F sama dengan 0, maka B. Hukum 2 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gaya dan bandingannya terbalik dengan massa. C. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Massa atau M, suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Keterangannya adalah W sama dengan M kali G. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Keterangannya W adalah gaya berat atau N, M massa benda atau Kg, G percepatan gravitasi atau ms min 2. Hukum gravitasi Newton. Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain dengan rumus F sama dengan G. F sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berbeda pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan 1G yang didefinisikan memiliki nilai 9.
80.665 meter per sekon kuadrat, atau dengan rumus G sama dengan G M per R pangkat 2 atau R kuadrat. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. A. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah kecenderungan arah gesek. B. Gaya sentripetal. Sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung disebut gaya sentripetal, atau dengan rumus F(S) sama dengan mv kuadrat per R. Benda yang digantung dengan seutas tali melalui katrol. Dengan dua utas tali dalam keadaan setimbang, jika massa tali dan massa katrol diabaikan dan W2 lebih besar W1, maka percepatan bendanya sebagai berikut. A sama dengan W2 kurang W1 per itu dibagi M1 tambah M2. Benda yang digantung dengan dua utas tali dalam keadaan setimbang, T1 per sinus sama dengan T2 per sinus sama dengan W per sinus. Contoh soal. Sekali lagi untuk mempersingkat waktu, saya akan menguraikan satu contoh soal saja. Soal pertama, suatu benda atau balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 15 Newton ke arah kanan dan gaya F2 ke arah kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Gambarnya ada di sampingnya. Bisa Anda lihat. Pembahasan. Karena benda tetap diam sesuai dengan hukum 1 Newton, F sama dengan 0, F1 kurang F2 sama dengan 0, F2 sama dengan F1 sama dengan 15 Newton. Untuk jawaban dari soal akan saya tampilkan di akhir video ya. Seperti yang pertama. Soal 1. Beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per S kuadrat, terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37O atau sinus 37 sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 Newton. Perhatikan gambar berikut dan tentukan percepatan benda. Soal 2. Beban M1 sama dengan 4 kg terletak di atas bidang miring yang licin dihubungkan dengan tali tanpa gesekan melalui katrol ke beban M2 sama dengan 1 kg yang tergantung. Perhatikan gambar berikut, tentukan besar T. Soal 3. Sebuah sistem terdiri dari balok A dan B seperti gambar. Jika gaya F sama dengan 10 Newton, massa balok A 2 kg dan massa balok B 3 kg, serta permukaan lantai licin, maka percepatan sistem adalah. Soal 4. Dua benda M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg terletak pada bidang datar yang licin. Kedua benda dihubungkan dengan tali kemudian ditarik dengan gaya F sama dengan 10 akar 3 Newton seperti gambar di bawah. Soal 5. Dari gambar berikut,
Balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B mempunyai massa 1 kg. Jika gaya gesek antara benda A dengan permukaan bidang 2,5 Newton dan gaya gesekan antara tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah titik. Soal nomor 6. Dua benda A dan B masing-masing 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar berikut. G sama dengan 10 Newton per S kuadrat. Jika lantai dan gesekan antara tali dengan lantai diabaikan dan B bergerak turun, maka besar tegangan tali adalah titik. Kita masuk materi selanjutnya adalah hukum Newton. Hukum Newton, pendahuluan. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton dikemukakan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727, mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Dengan rumus F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Percepatan dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan banding terbalik dengan massa benda. Dengan rumus A sama dengan F per M atau F sama dengan MA. Hukum Newton 3. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dengan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Rumusnya adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Gaya satuan gaya F sama dengan MA, di mana rumusnya adalah F sama dengan MA, di mana F gaya, M massa, A percepatan. Dalam satuan SI, F sama dengan kilogram kali M per E per det pangkat 2 sama dengan Newton. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya yang pertama gaya interaksi, yang kedua gaya kontak. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Definisi medan. Definisi medan. Ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu medan atau gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya atau gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya kontak adalah gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya normal. Gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak atau benda melakukan aksi, bidang melakukan aksi reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Berikut adalah gambar-gambar contohnya. Keterangan gambar yang A adalah benda 1 berada di atas bidang 2. Yang B adalah gaya aksi pada bidang.
Yang C adalah gaya reaksi pada benda. N lebih besar 0. Benda menekan bidang tempat benda terletak. N sama dengan 0. Benda meninggalkan bidang lintasannya. N lebih kecil 0. Tidak mungkin. Gaya gesekan. Gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan melawan benda atau menghambatnya. Macam-macam gaya gesek adalah gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Gaya gesek yang kedua adalah gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau fluida. 1. Gaya gesekan statis atau Fs. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Rumusnya adalah Fs lebih kecil dengan Sn. Fs adalah gaya gesekan statis. Us adalah koefisien gerakan statis. N adalah gaya normal. Gaya gerak kinetik atau FK. Gaya gerak yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gerak gesekan F lawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak adalah Fk lebih kecil dari Fs. Kemungkinannya adalah 1. Jika Fk lebih besar dari Fs, maka benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, maka benda bergerak. Maka benda saat bergerak. Jika Fk lebih kecil dari Fs, maka benda bergerak. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesek tergantung pada yang berikut ini. Sifat permukaan kedua benda bergesekan. Berat benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring atau bidang miring licin atau tanpa ada gesekan adalah gaya yang bekerja pada benda. 1. Gaya normal. N rumusnya adalah N sama dengan mg kosinus. 2. Gaya berat. Rumusnya adalah W sama dengan mg. Gaya gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Gaya yang bekerja pada benda. Gaya normal. N sama dengan mg kosinus. Gaya berat W sama dengan mg. Gaya gesekan Fk sama dengan N sama dengan mg kosinus. Gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda A, gaya normal adalah rumusnya adalah Na sama dengan Ma kali G. Gaya gesek rumusnya adalah Fa sama dengan K kali Ma kali G. Gaya tegangan tali rumusnya adalah T. Pada benda B, gaya berat W8 sama dengan M8 kali G. Gaya tegangan tali sama dengan T. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2 atau F sama dengan MA. Untuk kedua benda berlaku. Untuk bidang kasar,
A sama dengan kali ms kurang K MA dibagi MA tambah MS G. Untuk bidang licin, A sama dengan MS bagi MA tambah MB kali G. Dua benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Untuk gambar yang A, balok M berada di atas balok M2. Gaya normal pada benda M1 adalah N1 sama dengan M1G. Untuk benda B, diagram gaya-gaya vertikal untuk tiap balok. Gaya normal pada benda M2 adalah N2 sama dengan M1 tambah M2 kali G. Sekali lagi untuk mempersingkat waktu, contoh soalnya akan saya bacakan cuma satu saja. Benda diam. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda 6 kg. Berat bendanya adalah 6 kg. Pembahasannya, M sama dengan 6 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, W sama dengan M kali G sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Dari contoh soal kita dapat mengetahui bahwa berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal. Selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Perhatikan gambar berikut. Sehingga N kurang W sama dengan 0, N kurang 60 sama dengan 0, N sama dengan 60 Newton. Untuk jawaban soal berikut akan saya tampilkan di akhir video. Soal pertama, soal nomor 1. Jika benda ini diam, carilah besar dan arah gerak gesek. MA adalah 4 kg, MB adalah 5 kg. Soal nomor 2. Kereta M dipercepat ke kanan dengan percepatan A sama dengan 2 meter per S2. Abaikan semua gesekan, sekat roll dan juga massa tali. Anggap G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 2 kg, maka tegangan tali T pada sistem adalah titik. Perhatikan gambar berikut. Benda mula-mula dalam kondisi rehat. Benda bermassa M sama dengan 10 kg dengan benda di atas lantai kasar ditarik oleh gaya F sama dengan 20 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gerakan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gerakan kinetis 0,1, tentukan besarnya. A. Gaya normal. B. Gaya gesek antara benda dan lantai. C. Percepatan gerak benda. D. Jarak yang tempuh benda setelah 2 sekon. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Benda bermassa M sama dengan 10 kg berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya F sama dengan 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gerak statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gerak kinetis 0,1, tentukan besarnya. A. Gaya normal. B. Gaya gesek antara benda dan lantai. C. Percepatan gerak benda. Berikut adalah jawaban-jawaban dari soal-soal yang tadi ya. Ini adalah untuk jawaban yang pertama. Saya akan memberikan Anda waktu untuk melihatnya 55 detik.
Ini lanjutan dari soal yang nomor 5 tadi ya. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Sekian dan terima kasih.